Udah kelihatan kan, share screen-nya? Oke, selamat pagi. Kami dari kelompok 16 pengantar ilmu ekonomi. Ini infografis kami membahas tentang inflasi, yang mana inflasi ini udah, menjadi bahan studi kasus kami setelah UTS kemarin. Untuk penjelasan pertama dijelaskan oleh rekan saya. Jadi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 garis miring PMK 010 garis miring 2017, sasaran inflasi tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah 3%. Sementara menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, inflasi pada 2020 sebesar 1,68%. Itu sudah termasuk dengan deflasi. Dan pada 2021 sebesar 1,87%. Selanjutnya. Oke, inflasi mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB yang berujung pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan atau ekspektasi para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen, perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen juga, perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa akan lebih banyak dari yang seharusnya. Tujuannya adalah untuk menghemat pengeluaran konsumsi. Dari penjelasan ini terlihat pengaruh inflasi terhadap PDB. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan nilai PDB real suatu negara. Bagi konsumen atau produsen, perkiraan akan naiknya harga barang dan jasa mendorong mereka menunda penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penawaran barang dan jasa berkurang. Dari penjelasan ini terlihat pengaruh inflasi terhadap PDB yang juga memperburuk pertumbuhan ekonomi. Untuk penyebab rendahnya inflasi di tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal 2 tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota yang bertujuan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayar upah yang seharusnya. Dengan banyaknya masyarakat yang terkena PHK juga otomatis membuat daya beli di masyarakat ini menjadi turun karena pendapatan masyarakat yang melemah. Dengan kondisi yang seperti ini, Indonesia memasuki deflasi atau harga yang tidak mengalami kenaikan karena sepinya permintaan. Nah, setelah pandemi selesai yang terhitung dari tahun 2022, menurut BPS inflasi pada 2022 mencapai angka 3,55%. Ini tidak jauh dari target yang tertuang pada 101 PMK 010 2021 yaitu sebesar 3%. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, indeks harga konsumen atau IHK pada Mei 2020 mengalami inflasi sebesar 0,40%, lebih rendah dibanding dengan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat hanya 0,95%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan inflasi pada semua kelompok, yaitu inti, volatile food, and administered price secara tahunan. Inflasi IHK Mei 2022 tercatat 3,55% ini secara year on year. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Karena tadi udah dijelasin sebelumnya, kalau inflasi itu mempengaruhi mempengaruhi PDB. Nah, di sini di kotak yang ke-5 ada beberapa komoditas yaitu CIG, XIM yang mana, itu merupakan unsur-unsur dari PDB. Di era pandemi, consumption masyarakat itu menurun karena daya beli masyarakat rendah, investasi juga menurun, dan government, pengeluaran pemerintah juga menurun karena pemerintah, eee, memfokuskan biayanya bukan untuk infrastruktur melainkan untuk
Kesehatan, untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid, ekspornya menurun, impornya juga menurun. Di pos pandemi, semuanya meningkat, terlihat dari angka-angkanya yang meningkat itu berarti daya beli masyarakat juga udah meningkat. Nah, di kotak selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya apa-apa saja pendorong angka inflasi. Oke, yang pertama dari kiri pada tahun 2020, tentunya emas, ayam, cabai, telur, minyak goreng, ikan, rokok, sama pendidikan. Lalu pendorong inflasi selanjutnya tahun 2000 sekarang yaitu makanan, biaya perawatan rumah tangga, kesehatan, transportasi. Ini terus menaik disebabkan negara kita yang masih berkembang dibandingkan negara maju yang lainnya. Dan gaya konsumsi tentunya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Oke, sekian, presentasi infografis dari kelompok 16. Terima kasih.